Halo Sobat Kemedika, balik lagi sama kita di Anging Eng Bincang Bising Bareng. Nah, kali ini bintang tamu kita ada Dokter Jo lagi nih. Nah, biasanya kalau dengan Dokter Jo kita bahasnya serius ya dok ya, Yes. ada topik banget. Nah, tapi kali ini kita mau bahas-bahas atau ngobrol-ngobrol yang Santai ringan lah ya. Jangan Nah, serius-serius bener, terus. jadi buat teman-teman ya, Dokter Jo itu nggak sekul yang kalian lihat. Jadi kalian boleh banget kalau misalnya kayak pengen berobat atau pemeriksaan atau cek-cek darah atau cek-cek kesehatan, boleh banget sama Dokter Jo, ngobrolnya santai, nggak mengintimidasi juga. Kalau misalnya emang ada problem bakalan dikasih tahu solusinya. Dok, kali ini kita bahas apa nih dok? Atau kita ngalir aja? Ngalir aja. Oh, ngalir Tanpa aja. skrip hari ini kan? Oh, Oke, tanpa boleh. skrip, benar-benar tanpa skrip ya guys. Nah, jadi yang mulai duluan aku atau dokter? Host dulu dong. nggak Oh, apa-apa. ladies first ya. Boleh, Oh, boleh. nah itu dokter Jo itu selalu kayak gitu guys. Dia selalu kayak gitu deh. Pokoknya kalau teman-teman yang di sini tuh tahu banget Dokter Jo memperlakukan wanita itu spesial apa. Jadi wah, jadi ya teman-teman yang udah pernah jadi ya teman dekatnya Dokter Jo itu beruntung banget. Karena kita aja yang sebagai rekan kerja aja itu ngerasa kayak, duh ini laki-laki bisa nggak sih versi lainnya ada gitu kan. Bukan cuma aku ya guys, nanti kita panggil-panggil deh teman-teman yang lain. Nah, karena aku yang pertama, kita tanya dulu, jangan mendalam dulu kali ya dok, Oke. kita profesional lah. Yang pertama gimana dok, pengalaman dokter hampir 1 tahun ya sudah dok? Kurang lebih 10 bulan lah. 10 bulan ya. Di 10 bulan. Kemedika itu gimana dok pengalamannya? Yang seru-seru boleh diceritain dengan kita dok. Boleh. Pertama di sini kan awalnya cuman kayak sebagai dokter jaga pakai sip-sipan lah. Iya. Terus juga di bulan pertama, bulan kedua itu kayak masih monoton, sip Iya. jagan cuma sip malam aja. Tapi makin lama makin berkembang karena Kemedika itu salah satu klinik yang serba ada menurut Iya. saya, di mana ada layanan umumnya, ada estetik, Iya. ada fisioterapi dan Iya. lain-lain. Nah, dan di sini juga saya ngerasa tidak menutup kemungkinan dari diri saya sendiri untuk mencoba hal yang lain. Oh iya. Salah satunya di bidang estetik misalnya. Bener gitu. banget. Di bulan ketiga, bulan keempat itu secara kebetulan sebenarnya karena di sini membutuhkan dokter estetik dan kemauan dari CEO kita itu kalau nggak salah waktu itu daripada kita hire dokter yang lain, Iya. lebih baik dokter yang sudah ada aja kita beri pelatihan supaya nanti bisa handle estetik Iya juga. benar-benar. Ya udah, waktu itu jujur tidak paham sama sekali dengan dunia estetik, tapi memberanikan diri untuk terjun ke dunia estetik. Dan sebenarnya kaget. Seru nggak dok? Seru. Pada akhirnya setelah dijalani Iya. semua tuh seru. Tapi di awal-awal tuh ya namanya baru pertama kali pasti agak-agak ya nervous lah. Cuman kan setelah dibimbing, diberi pelatihan, didatangin pelatih dari Jakarta dan Iya. lain-lain, kita buat pelatihan di sini, ngumpulin beberapa sertifikasi, ya akhirnya sekarang udah aman lah. Lebih enjoy ya dok Lebih ya. enjoy. Terus ada nggak dok pengalaman yang kayak lucu atau seru gitu kan? Karena kan kita itu ada aja gitu ya dok ya. Kayak pengalaman-pengalaman yang keinget, yang ngebekas banget gitu, ada nggak dok? Selama dokter di Kemedika, boleh kayak dokter waktu terjun di estetik gitu, ada nggak dok? Lingkungan kita ini kan bisa dibilang luas sebenarnya, Iya. tapi orang-orang yang kita temuin tuh rata-rata ya hampir sama setiap hari. Iya. Dan kerja di sini, saya bersyukurnya tuh lingkungannya itu semuanya akrab, Iya, ramah-ramah. benar banget. Terus Benar juga banget. pastinya bisa saling ini ya, seru lah, seru-seruan lah. Iya seru ya dok. Bisa ngobrol. Backup juga ya dok, bisa itu saling biasa. backup, saling membantu. Bener. Pokoknya apa yang nggak ada nanti diada-adain. Iya aja. benar, itu benar banget. Nah ya itu benar banget. Jadi momen-momen kayak gitu tuh yang kadang-kadang seseru itu ya dok. iya seseru itulah. Terus juga kayak mana persiapan waktu saya baru di estetik, nggak lama kemudian dikasih tanggung jawab untuk memperingati ulang tahun klinik. Iya benar. Dokter ketuanya ya dok ya waktu itu. Iya. Kan sudah lama nggak mimpin organisasi lah istilahnya kayak gitu. Nah ini Iya. anak-anak klinik yang mungkin belum terlalu akrab semua,
Tapi mungkin dengan momen itulah akhirnya bisa menambah keakraban dengan Benar. semua staf Benar yang ada banget. di klinik gitu. Sampai saat ini semuanya masih berjalan dengan baik. Dan kayaknya acara kita, bukan acara ya, kayak momen-momen itu tuh kayak kasih jeda 2 bulan tuh ada lagi Dok, kayak kita persiapan akreditasi. Oh, betul. Nah, nanti kita bakalan bahas panjang mungkin ya masalah akreditasi, tapi mau nambahin sedikit dari pengalaman lucu dokter, aku juga mau cerita nih Dok ya. Di sini tuh ada banget salah satu pasien yang bener-bener ngebekas banget, bahkan bukan cuman buat aku tapi buat teman-teman yang lain juga Dok. Mungkin dokter ketemu nggak ya? Karena pasiennya pagi ya, karena dokter kan jam 9 ya Dok ya baru datang. Itu tuh bapaknya itu pensiunan Tentara. Iya bener banget. Dokter ketemu ya? Tahu. Oh tahu. Terus jadi dia kesini tuh nganterin istrinya tuh terapi gitu kan. Dan bapak ini tuh tank banget datang, bahkan sebelum karyawan atau seluruh staf klinik itu datang, bapaknya udah datang. Dengan ketat banget, dengan tertib banget, bahkan kalau misalnya sorry nih kita teman-teman kan ada yang telat ya Dok ya. Bahkan bapak itu berani negur kita yang kayak udah jam berapa nih. Nah, jadi itu tuh pengalaman seru banget dan ngebekas banget, tapi sisi positifnya itu jadi ngelihat kayak ya ampun udah seusia segitu masih setia banget ngerawat, ngejaga istrinya. Masih disiplin. Nah, bener banget, itu bener-bener yang kayak duh bapak ini aku tuh malu banget gitu kan, kayak yang masih seusia kita aja gitu kan nggak sedisiplin ini gitu kan. Dan aku jadi selalu sholawatin karena apa, pengen banget dapat pasangan hidup yang setia sampai seusia segitu, ngerawat dengan tulus, dengan sabar banget gitu kan Dok, mengikuti progres setiap perkembangan istrinya gitu. Nah itu ada tuh. Nah, aku diaminin lu. Amin. Nah aminnya paling kenceng ya. Dan aku yakin banget semua teman-teman di klinik itu tahu ya Dok ya. Bahkan dokter aja tahu gitu. Nah ada nggak? Kalau dokter ada nggak yang mau ditanya nih? Kayaknya banyak ya. Jadi takut. Mungkin kan pasti Kak Feni sudah lebih lama lah kerja di sini. Iya, beda-beda tipis lah ya Dok. Oh, Betty lah. Okay. Iya Betty lah. Sebenarnya suasana teman-teman di office itu seseru apa sih Kak sehari-harinya Kak? Wih langsung ke spill office ya. Jadi kalau di sini Dokter Jo juga baru join ya Dok ke office juga, karena ya selama Dokter Jo tuh manajer baru di Klinik Medika. Jadi kalau misalnya Dokter Jo terkadang bisa jadi dokter, tapi dia juga jadi manajer yang menghandle teman-teman di sini. Jadi kalau ditanya seseru apa sih lingkungan di office, jadi kalau bisa dibilang seseru itu sih Dok. Karena walaupun bisa dibilang mulutnya toksik ya, tapi mulut ya, bukan orangnya atau bukan hatinya nih Dok. Mulutnya toksik, tapi mereka itu nggak ada yang kayak mau ngejatuhin satu sama lain nggak Dok. Jadi ngejatuhin ya depan orangnya itu aja gitu. Kayak ya udah lu gini atau lu nggak tuh, kau kayak gini gitu kan, kalau bahasa Jambi itu kayak itu. Ya udah, tapi kalau misalnya ada sesuatu pasti selalu backup satu sama lain kayak gitu, karena kalau satu kena biasanya semuanya kena gitu Dok. Jadi kami tuh saling satu backup satu sama lain. Yang penting kuncinya satu sih kalau di atas itu, hati-hati sama makanan. Karena semua orang yang join ke office itu bakalan jadi mengembang seperti dikasih baking soda. Itu kenapa aku jarang naik ke atas. Ya itu ya Dok. Karena kalian hobi makan jajan. Bener banget, ya ampun, kayak pagi tuh belum mulai nih Dok aktivitas sarapan apa. Iya kan, dokter tahu lah kan. Kalau nggak sarapan yang berat, mentok-mentok pop mie. Nanti jam 10 mixu atau kopi. Kayak gitu aja, nggak putus sampai pulang kerja tuh. Nah, itu ya. Jadi dokter tuh mungkin di sini di sisi lain sebagai dokter pengen kasih peringatan, tapi di sisi lain nih orang kalau nggak makan atau nggak ngunyah, ngantuk ya, Dok. Nah, jadi memang seseru itu sih Dok. Oke. Apalagi nih yang mau ditanyain? Kalau lain boleh banget. Nah, tadi tuh sebenarnya sebelum kita mulai podcast aku udah izin dulu tanya sama Dok, boleh nggak aku tanya love language dokter apa? Lari banget ya dari yang bahas masalah klinik langsung tiba-tiba bahas ke masalah personal. Karena sebenarnya itu kenapa bahas masalah itu, karena semua orang di sini tuh ngerasain banget dokter ini nih
memperlakukan wanita itu kayak nggak bisa nolak gitu nah. Jadi kayak kami semua itu bisa nggak sih dok ngomong enggak gitu nah. Kayak bisa nggak sih dok bilang tidak gitu kan. Kayak Tapi sebelum aku jawab ke situ, kalau Kak Feni diposisikan sebagai pacar, ya pacarku misalnya kayak gitu. ya. Terus Kak Feni tahu, Kita ini ya, kita harus ini dulu dok. Nanti takutnya kan seandainya. ya, seandainya ya, misal, seandainya ya. misal. Iya ya. Terus dok. Pacar Kak Feni itu orangnya yang mengiyakan teman-temannya dan lain-lain. Posisi Kak Feni sebagai pacarnya gimana? Cemburu lah dok. Langsung cepat aku jawab. Cemburu lah. Karena gimana ya dok? Sebenarnya sisi baiknya itu berarti dokter aja memperlakukan teman-teman yang ibaratnya itu ya spesial sebagai teman ya, bukan spesial sebagai pasangan aja sebaik itu. Gimana dokter ke pasangan, gimana dokter ke saudara perempuan, gimana dokter ke orang tua gitu kan. Berarti kan berarti lebih spesial dong gitu kan. Nah, cuma di sisi lainnya ya pasti cemburu dong gitu. Karena ya maunya cewek-cewek itu pasti cowoknya itu sok cool dengan cewek-cewek, iya nggak sih guys? Terus juga kayak sok cuek gitu. Maunya kan dok. Cuman kan pasti dia ke pasangan juga beti-beti dah. Berarti kebanyakan mungkin kurang suka ketika dia punya pacarnya laki-laki yang terlalu friendly. Iya benar. Terlalu friendly. Kalau dokter itu lebih dari friendly sih. Kalau aku bilang, kalau friendly itu dia berarti cuma sebatas ngobrol, asik gitu aja. Tapi kalau dokter nih semua gitu nah. Kalau menurut kami ya sebagai kaum wanita yang di sini gitu nah, kayak hal-hal simple yang sering kita lakuin tuh contohnya apa tau nggak guys? Jadi kan perempuan-perempuan di sini tuh males banget pegang uang cash yang banyak. Nah, dokter adalah salah satu korban kami untuk menyetorkan uang cash. Dan dokter itu nggak pernah mau nolak. Jadi kayak, dok mau uang cash nggak? Jawabnya kayak gitu tuh guys. Bolehlah. 500 ya dok. Ya udahlah. Nah itu contoh salah satu simpel. Belum yang lain dok. Kayak dok begitu udah numpuk. Tapi nggak pernah dokter Jo nggak pernah ngerepet guys. Lanjut dok. Apalagi nih dok? Apalagi? Oh ya belum jawab. Iya. Gimana ya? Kalau aku sih lebih ke orang yang benar-benar pacar. Iya. Kayak gitu. Ya pasti yang pertama act of service. Yang kedua itu quality time. Sebenarnya quality time nomor 2. Iya. Terus yang ketiga physical touch. Tapi yang pertama kelihatan banget sih dok. Kelihatan banget. Jadi kalau misalnya dokter ketemu pasangan yang sama-sama act of service itu benar-benar nampol. Kayaknya. Bukannya harus sering ngelengkapin ya baru asik ya. Tapi kalau misalnya dianya sukanya ya sih ngelengkapi juga benar. Tapi maksudnya tuh kan kadang itu kalau act of service itu agak sedikit tricky ya dok, karena gini, kadang ada cewek yang ngerasa lebay banget gitu nah, tapi padahal ada juga cewek yang ngerasa aduh hal sepele itu bisa meluluhkan hatinya gitu nah dok. Nah jadi balance lah gitu, dan juga kayak kalau melengkapi itu benar, tapi kalau ada yang sama juga itu kayaknya seru juga gitu dok. Nah dokter tebak deh, kalau aku love language-nya apa? Physical abuse. Physical touch ya, bukan? Enggak dok. Word of affirmation. Aku juga jujur ya sebenarnya bingung banget dok. Kayak love language aku tuh apa sih gitu kan? Karena kayak. Nah tunggu. Sebelum Kak Feni jelasin, momen apa yang bikin Kak Feni seneng dari pasangan Kak Feni? Apa ya? Kayak. Dikasih bunga. Suka, tapi kalau keseringan menurut aku nggak perlu deh dok. Kayak. Momen-momen tertentu aja gitu, it's okay gitu kan. Sering jalan? Nggak juga, karena kayak mana ya dok, aku tuh suka yang kayak di rumah, terus kalau pergi sendirian tuh aku suka gitu. Nah aku ngerasa waktu yang berkualitas itu malah pergi sendirian gitu, kayak me time itu bener-bener yang ngembaliin energi yang kayak lagi capek banget, lagi stres. Bukan energinya kalau sama enggak. Makanya aku bingung juga. Jadi kayak kalau dibilang word affirmation, aku di chat panjang-panjang sama cowok aku cuma balas bawahnya aja. Di chat aku baca bawahnya. Jadi sorry banget ya Ayang, sayang aku yang di sana. Kalau misalnya kamu chat panjang-panjang, BTW aku cuma baca bawahnya aja. Sorry banget. Terus apa lagi dok? Apa ya? Act of service suka, tapi yang aku bilang tadi kayak terkadang aku bilang kayak lebay banget gitu nah.
Bisa nggak aku deskripsikan kalau Apa? Kak Feni ini berusaha menjadi independent woman Kayaknya iya deh dok. yang nggak mau terlalu bergantung dengan Ya itu laki-laki. bener banget, bener banget, bener banget. Kenapa Kak Feni kepengen kayak gitu? Karena pertama aku anak pertama ya dok. Jadi ibarat Mm-mm. kata itu aku kayak apa ya, kayak harus keras bukan lembek karena kan aku ada adik 2 ya dok, dan aku harus berani kayak kasih keputusan kalau misalnya aku lembek gimana nanti aku keras sama adik-adik aku. Keras bukan berarti kejam ya, nah seperti itu salah satu contoh. Dan juga mungkin ya beberapa kali aku kecewa dengan laki-laki dan kasusnya aneh-aneh. Ini aku langsung ngomong aneh-aneh ya. Jadi aku tuh agak sedikit tricky banget dengan laki-laki, susah banget buat percaya gitu dong. Kayak Aneh-anehnya maksudnya suka ngambilin rebutan orang gitu ya. gimana ya? Lanjut, Nanti lanjut. aja dok, kita di Lanjut. belakang layar aja. Lanjut, Karena lanjut. agak-agak ini agak-agak sangat membakar emosi kalau Lanjut. gitu deh. Jadi mungkin ya kalau dibilang agak sedikit menyentuh apa namanya love language aku tuh mungkin lebih ke ini sih dok, kayak quality time, tapi nggak yang bener-bener quality time yang harus seminggu sekali, nggak sih. Kayak aku tuh cuman butuh refreshing, kayak misalnya 1 bulan sekali, dengan kayak kan aku tuh suka banget dok yang hijau-hijau gitu, walau nggak mesti harus ke gunung gitu, harus ke kayak keluar kota, enggak, kayak cuman sekedar dia ajak aku jalan-jalan agak melipir dari kota, kita lihat sungai Batanghari ya say, karena di Jambi cuma ada Batanghari, terus lihat sawah-sawah, terus ngobrol, udah gitu aja sih dok. Tapi kalau untuk keseringan juga nggak suka karena kayak energinya tuh capek banget gitu dok kalau harus berdua sama orang gitu. Nah jadi kalau misalnya aktivitas yang dokter lihat sehari-hari, mungkin aku terlalu aktif ya di kantor, terlalu aktif, terlalu semangat gitu, tapi di rumah tuh kebanting banget, capek gitu. Jadi mungkin jiwa, kalau dibilang introvert aku nggak introvert juga, kalau dibilang ekstrovert juga nggak ekstrovert. Jadi mungkin jiwa introvert aku dipaksakan buat ekstrovert, jadi habis banget energinya kalau saat pulang ke rumah. Nah ngisinya dengan cara itu, pergi sendiri, jalan-jalan, kayak cuman sekedar ke tempat nails gitu aku sudah happy. Sudah healing Iya tipis-tipis. bener, bener banget. Jadi apa dok kira-kira dok? Tadi dok, apa love language aku dok? Kira-kira nih? Aku masih belum dapat juga Iya, sebenarnya, tapi berhubung sepertinya kakak ini kepengen menjadi seorang wanita yang mandiri, iya, untuk saat ini mungkin masih belum membutuhkan sosok seorang laki-laki. Mungkin menurut iya aku bener, masih pengen fokus dengan tujuan diri sendiri dulu. bener banget. Kayak, Kalaupun ada yang mendekatin kakak, mungkin mau serius sama kakak, tapi kayaknya belum dulu lah. iya belum, Karena masih ada tujuan lain yang mau kakak capai. bener. Menurut aku kayak gitu. Kayaknya belum dalam waktu dekat ya dok ya. Belum. Bukan berarti aku nggak serius ya, yang lagi ada yang dekat sama aku atau yang lagi sama aku Ya, sekarang sambil tuh. berjalan kan nggak apa-apa. Tapi dalam waktu Bener, dekat bener kayaknya belum banget. dulu. Bener kayak kamu itu bukan yang nomor satu untuk sekarang. Maksudnya bukan ada yang lain ya nomor satunya, maksudnya tuh tujuannya itu belum yang nomor satu. Family first. Iya bener. Mungkin lebih ke sana dan juga mungkin buat ke diri sendiri juga kali ya. Sekarang tuh masih kayak ngerasa karena aku tuh selalu percaya kata-kata eh, jodoh itu cerminan diri sendiri dok. Jadi aku selalu memperbaiki diri aku supaya aku dapetin jodoh sesuai dengan diri aku sekarang. Karena aku sekarang ngerasa belum baik, jadi aku terus nih perbaikin diri, kayak value apa lagi yang harus kita tambah gitu kan. Karena kan value itu apa aja ya dok, kayak relasi. Nah itu juga aku relasi kurang banget karena aku sering bareng-bareng bukan berarti aku bisa temenan baik sama dia gitu dok. Nah itu yang kekurangan aku banget gitu. Kayak aku tuh iri banget ada salah satu teman kantor di sini Kak Cica. Ya dia itu relasinya banyak banget di mana-mana. Nah sedangkan aku yang kayak ih Aku siapa, setuju. kayak Apa aku yang aku tanya kak kenal ini nggak kak ada ini? bener. Selalu ada jawabannya. Kalau aku bilang Kak Cica adalah Google kedua. Ini di mana Kak Cica? Ha, Kak Cica ini apa? Nah, itu Kak Cica Kami tahu. kenal tuh dok, ada tuh dok. Nah, tuh. Tunggu dok, kami tanya dulu. Selalu Kayaknya kayak gitu, Dok. besok-besok kita ngobrol bertiga ya dok. Boleh. Nah, Boleh. setuju nggak? Setuju. Oke. Nah, tadi kita udah bahas love language, kita bahas apa lagi nih dok? Kira-kira dok? Ada sih satu yang aku mau tanyain, tapi Jangan susah-susah. enggak. Ini kita hari ini ngobrol santai aja. Nah, jadi gini dok, kan dokter sekarang tuh udah jadi manajer klinik dok. Nah, gimana dokter membedakan
pasti ada lah rasa kayak kesel nih sama kami sebagai manajer ya, pengennya negur gitu kan. Tapi di sisi lain karena kita ini sebelum dibatasi oleh kata-kata yang kayak dokternya manajer ini, tapi kita udah ngobrol baik gitu kan, udah kayak intens lah, maksudnya tuh bukan cuma aku aja ya, sama teman-teman yang lain juga gitu. Jadi di sisi lain tuh dokter kayaknya dia saat ini harus ditegur karena kan ya namanya kerja ya dok ya, pasti ada aja kurangnya gitu kan. Tapi di sisi lain cara negur yang enaknya tuh gimana ya, dan yang paling penting dokter ini paling gak enakan sama perempuan. Nah itu gimana dok? Berat ya dok? Berat. Karena kayak nggak tahu deh. Aku coba jawab dulu lah. Sebenarnya kan klinik kita ini sudah lumayan lama tidak ada ditempatkan seorang manajer. Iya benar. Iya benar. Nah, momen pertama aku datang itu sebenarnya takut dibanding-bandingkan dengan yang sebelum-sebelumnya. Cuman aku selalu berpikir kalau manajemen orang itu kan beda-beda, cara orang memimpin itu kan beda-beda. Benar. Mau itu yang sebelumnya gimana caranya ya cara harus berbeda gitu. Iya. Dan sempat aku takut di awal itu kita sudah berteman nih semua. Iya. Begitu nanti tiba-tiba dari aku yang karyawan kalian yang kalian hubungin, kalau ada lain tiba-tiba aku jadi ya maaf jadi atasan gitu. Iya, kan. Iya benar. Artinya aku kan harus bisa merangkul semua karyawan yang ada di office sama nakes-nakes yang ada di sini dan dokter-dokter yang lain. Itu kan sebuah tanggung jawab besar sebenarnya. Cuman ya karena itu adalah kesempatan dan menurut aku bisa aku ambil dan ya caranya gimana? Pokoknya dengan caraku sendiri selama aku pernah memimpin organisasi-organisasi lain. Berat memang, cuman banyak belajar hal-hal baru setelah aku diangkat jadi manajer. Cara memimpin yang baru, menegur bukan artinya harus selalu dengan cara kata-kata yang kasar dan juga suara yang besar. Bisa kita lakukan dengan mengajak mereka untuk memperbaiki bersama. Benar. Itu. Kalau memang sekali dua kali tidak bisa berubah, ya udah artinya kan memang tidak mumpuni. Kita jangan kasih tanggung jawab lagi sama dia. Ya habit ya. Iya. Kasih tanggung jawab sama orang lain supaya kerjaannya targetnya bisa tercapai juga gitu. Nanti urusan masalah yang lain-lain ya tinggal keputusan dari saya dan ibu misalnya gitu. Mengikuti aja. Makanya terlalu banyak hal baru yang aku pelajarin setelah memimpin suatu klinik di mana aku tidak punya basic sebenarnya karena cuma basicnya di kesehatan aja. Dan baru kali ini diberikan kesempatan untuk memimpin mau itu office dan juga nakes. Jadi ya kesempatan yang bagus dan banyak pengalaman. Iya. Nah, dan itu benar banget sih. Jadi itu tuh benar banget ya. Jadi bukan cuma karena di depan kamera, Dokter Jo itu mungkin aku sudah pernah dapat satu ya. Sampai detik ini aku masih ingat ya kata-kata dari Dokter Jo, cuci tempat makan sendiri. Nah, jadi itu kayak aku tuh langsung kalau Dokter Jo itu aku kayak langsung, nggak bisa nih gitu. Karena itulah kalau misalnya orang ya yang nggak pernah mencak-mencak, kalau bahasa kami itu tiba-tiba satu kalimat aja yang memperingati itu biasanya langsung ketampar. Itu kalau buat aku ya dok. Nah, karena orang balik layar udah ngomong sisa 10 menit, dan yang terakhir nih dok, kita kan udah ngobrol panjang banget ya. Aku mau bahas, tadi kita udah bahas awal-awal udah menyinggung tentang akreditasi. Gimana dok? Gimana nih dok? Pertama, selamat dulu untuk kita semua. Yeay, kita paripurna guys. Di tengah-tengah persiapan kita berbulan-bulan yang berdarah-darah. Aku tahu kayak mana teman-teman office tuh berjuang. Yang banyak sekali dokumen yang harus disiapkan, yang diedit. Sedangkan kami yang nakes ini ya hanya bantu melengkapi dan ngecek-ngecek gitu kan. Yang paling capek itu sebenarnya pasti kalian yang di office. Aku sangat apresiasi kerja keras kalian. Jujur kalau nggak ada kalian tidak akan lengkap berkas-berkas itu semua. Dan juga support dari owner kita, dari CEO kita, di mana ya kalau kita lembur disupport dengan pastinya asupan-asupan makanan. Makasih Ibu, Bapak. Banyak pastinya ya. Terus
Untuk semua karyawan, staff yang sudah terlibat juga terima kasih. Iya, Untuk tim surveyor yang sudah datang. Iya, Pak Ted ya sama Pak Dwi. Pak Dwi itu terima kasih untuk dosen-dosen dan dokter hebat yang ada di Jambi. Keren yang banget. Sudah ngebantu kita di sini. Iya. Banyak sekali yang perlu diperbaikin, yang perlu direvisi lagi mulai dari SOP dan lain-lain, sehingga mudah-mudahan klinik kita ini bisa memberikan kedepannya tuh pelayanan yang jauh lebih baik lagi. Amin. Sesuai dengan predikat yang kita dapatin. Paripurna. Jadi kita paripurna guys ya. Kita kemarin peresmian akreditasinya itu akhir Mei ya dok. Akhir Mei. Untuk persiapannya itu kurang lebih ya 5 bulan lah dari bulan Januari ya dok. Betul. Ya. Nah itu betul banget yang kata dokter, berdarah-darah itu peribahasanya berdarah-darah ya, menguras emosi, air mata ya. Karena drama, bener banget tuh, drama itu bisa loh, kayak kita yang sebelahan tuh bisa saling maki gitu, tapi habis itu ketawa ya dok ya. Kayak keselnya itu ya udah kesel, tapi udah habis sampai di situ aja. Nah itulah yang di sini itu yang aku suka banget dok, karena kayak bisa dibilang tidak toksik. Hubungan pertemanan di sini itu nggak ada saling menjatuhkan, nggak ada mau yang namanya carmuk itu nggak ada. Mungkin ada, tapi ya mungkin minim lah dok gitu di sini. Dan lebih cepat masalah diselesaikan. Benar banget. Kayak gitu daripada menumpuk. Benar banget. Jadi kita mau kasih tips nggak dok buat klinik-klinik di luar sana yang mau akreditasi? Tapi sebenarnya sih tipsnya ini tips-tips ringan aja ya, karena kita juga nggak bisa yang gimana-gimana, karena kita pun ibaratnya newbie ya dok ya, yang mengurus akreditasi ini banyak banget kekurangan, banyak banget perbaikan, tapi ya karena kita sama-sama itu bisa terlewati dan kita paripurna. Dari dokter dulu dok, tipsnya dok. Sebenarnya ini di luar wewenang aku, cuman yang boleh kusarankan siapapun kan bisa membuka tempat untuk berobat untuk kesehatan, mau itu klinik, mau itu rumah sakit dan lain-lain. Intinya tujuan kita membuka itu bukan untuk komersil, bukan untuk bisnis. Utamakan untuk kesehatan masyarakat, menurut aku kayak gitu. Jadi selama kalian mempunyai tujuan yang baik untuk membuat masyarakat kita, keluarga misalnya, kesehatannya itu lebih terjamin, ya nggak apa-apa, buka aja gitu. Jadi sesuai lah ya, sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku. Itu aja sih pesan dari aku. Tuh udah pesan dari dokter. Kalau dari aku sendiri yang mungkin salah satu orang yang terjun banget ya waktu proses akreditasi dalam pemberkasan itu, tips dan saran ya mungkin ringan aja sih. Kayak kalau bisa itu bener-bener bangun tim yang paham, yang mengerti dan serius untuk mengerjakan itu. Karena di saat seseorang itu dikasih wewenang atau tanggung jawab tapi dia nggak ngerti, pertama, kedua dia nggak ada keseriusan buat ngerjain itu bakalan ngerepotin teman-teman yang lain. Komitmennya. Benar, karena kalau dalam hubungan, dalam pekerjaan juga harus ada komitmen. Ya benar. Kayaknya aku diserang banget masalah hubungan ya dengan dokter dari awal. No offense. Jadi kalau misalnya dari awal udah kayak berat hati, mendingan ngomong dari awal, atau dari awal udah nggak ngerti minta dibimbing. Jadi jangan kayak, maksudnya kita nggak nyindir atau nggak ngomongin siapapun, tapi menurut aku untuk teman-teman atau klinik-klinik di luar sana yang mau akreditasi, buat tim yang benar-benar paham dan benar-benar dibimbing serta punya komitmen mau mengerjakan dong. Karena ya itu tadi, kalau misalnya ibaratnya memang kalau dari awal nggak mau, kita paksa pun hasilnya jadi berantakan, itu ngerepotin yang lain jadinya gitu. Mendingan kayak dari awal emang kayaknya berat, jadi dibimbing sama-sama, jadi kita tuh sama-sama tahu lah ibaratnya gitu dok. Dan juga ya sedikit kurang-kurangnya emosi ya, karena ini menguras emosi banget. Itu sih tipsnya aja. Dan kompak sih itu. Kompak itu nomor 1 menurut aku. Karena ya udah itu kuncinya, kalau kita kompak, ibaratnya itu kita nyembunyiin buntang tuh bisa ketutup. Keluar juga. Iya, tetap keluar, tapi satu jawaban. Itu aja sih. Nah, jadi hari ini mungkin kita ngobrol santai banget dengan dokter.
Karena mungkin bosen juga ya dok kita serius-serius terus. Jadi tadi dokter kasih ide gimana kalau kita ngobrol santai aja kak, nggak melulu soal kesehatan. Iya, Pak Robert. Benar. Makasih Pak Robert, tim balik layar. Bukan bermaksud untuk tidak menghargai. Iya benar. Entah kenapa tadi kepikiran aja untuk kita ngobrol sesuatu. Iya, ngobrol santai aja ya dok ya. Nah itu tuh kayak salah satu yang bikin refresh juga ya dok. Betul. Ya. Jadi tahu juga sisi lain dari K-Medica, bukan selalu tentang kesehatan, mana tahu spill tipis-tipis lah orang-orang di dalam K-Medica itu seseru apa gitu kan. Karena ya mungkin ya itulah kita di sini itu klinik tapi kayak rumah. Setuju. Nah, jadi ada ibunya, ada Bu Mei itu ibu ya kalau kayak kami, terus juga ada bapaknya. Nah, terus kayak ya udah di sini tuh kayak dokter Jo abang paling tua gitu kan, kayak kita nih adik-adiknya yang terkadang bandel dan mau negur tapi gimana gitu kan. Masih bisa dibilangin. Nah itu makasih ya dok udah mau ngobrol panjang lebar kali ini. Mungkin next time kita bisa ngobrol-ngobrol lagi atau kita bahas soal yang serius-serius lagi. Nah kalau misalnya ada salah-salah kata atau saran teman-teman di luar sana boleh banget komen di bawah. Silakan komen, jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa lagi. Jangan lupa dok, K-Medica sehat selalu bersama kami. Bye-bye.